Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabil lasadid. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah, mama, serta anak-anakku soleh dan solihah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, dan banyak lagi nikmat yang lain. Dan tidak kalah pentingnya yaitu nikmat iman wal Islam. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa mengantarkan masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya kita bersyukur dan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada umatnya termasuk kita yang insya Allah besok di yaumul qiyamah mengharap syafaatnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, mama, serta anak-anakku soleh dan solehah MI Nurul Karim kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah di tahun 2024 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan ini. Itu merupakan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, yaitu nikmat yang sangat besar. Bisa bertemu lagi bulan Ramadan pada tahun 2024. Allah sudah memberikan kita nikmat besar tersebut, seyogyanya kita gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan.
Terutama di bulan Ramadan ini Allah mengabarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa Allah akan mengobral pahalanya di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang berlipat ganda. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang lainnya Allah mengganjarnya sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan kepada kita. Tapi Allah di bulan Ramadan ini Allah mengobral pahala lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya atau bulan selain bulan Ramadan. Banyak amalan yang sudah kita lakukan dan sudah kita pahami, di antaranya yaitu sholat taraweh. Yaitu sholat taraweh yaitu sholat yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya dan dikerjakan bersama-sama imam. Sholat taraweh bisa dikatakan ketika selain di bulan Ramadan itu sholat malam atau sholat tahajud. Sholat tahajud atau sholat malam bisa dilakukan dengan 3 waktu, yaitu awal waktu, pertengahan waktu, ataupun akhir waktu. Nah, sholat taraweh itu kalau dikerjakan pada bulan Ramadan dinamakan sholat taraweh, yaitu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya bersama imam. Dan Allah mengabarkan barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh dilakukan ataupun dikerjakan dengan bersama imam, Allah akan mengganjarnya seperti pahala sholat orang yang semalam suntuk. Nah, seperti orang yang sholat semalam suntuk dihitung sholat terus. Nah, pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Padahal sholatnya kurang lebih hanya 1 jam, tapi Allah mengganjarnya. Barang siapa yang mengikuti sholat tarawih bersama imam, mengganjar pahala tersebut seperti orang yang mengerjakan sholat selama semalam suntuk, kurang lebih dari jam 6 sampai menjelang subuh. Ustadz yakin ada orang yang mengerjakan sholat semalam suntuk tersebut 1001. Bahkan tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mengabarkan pahala yang begitu besar. Kita sudah mengetahui pahalanya yang sangat besar. Marilah ayah, mama, dan solihah, eminul karim semuanya, Ustadz ajak. Bila mana tidak ada halangan yang membuat tidak bisa sholat bersama imam, marilah kita luangkan waktu setelah sholat isya, setelah zikir isya ataupun kadang isya ada kultum. Setelah kultum kita kerjakan sholat taraweh bersama. Biar apa? Biar kita mendapat keutamaan tadi, yaitu keutamaan diumpamakan orang yang mengerjakan sholat taraweh bersama imam itu pahalanya seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Itu sangat besar sekali keutamaan yang diberikan kepada hambanya yang mau. Kalau yang enggan kemungkinan tidak mengerjakan. Tapi kita sebagai hambanya yang mengaku beriman kepada Allah, mari kita kerjakan. Itu semuanya nanti datangnya atau pahalanya kembalinya kepada kita. Besok kita akan memahami kita ketika di yaumul hisab, semacam itu. Dan selain itu juga ada yang biasa kita lakukan adalah tadarus Al-Quran. Ayah, mama, serta anak-anakku sholih dan sholih kelas 1 sampai kelas 6 Eminul Karim Tolomadu, bila mana ada waktu yang longgar ataupun ada waktu yang senggang, marilah kita baca Al-Quran ini di waktu-waktu yang biasa. Tidak di bulan Ramadan, Allah mengganjar 1 huruf itu 10 kebaikan, itu minimal. Itu di hari biasa, apalagi di hari Ramadan yang Allah mengobral pahala berlipat-lipat ganda. Semestinya tidak hanya diberi 10 kebaikan 1 huruf. Itu kehendak Allah, mau memberikan 100,
1000 bahkan di atasnya itu kehendak Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar membaca semaksimal mungkin. Apalagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, marilah kita sebagai seorang yang beriman pada Allah dan mengakui bahwa kitab suci kita adalah Al-Quran, marilah kita baca. Nah, kita baca sehari ataupun semalam bisa 1 juz, alhamdulillah. Nanti 30 hari bisa khatam sekali. Macam itu. Dan masih ada yang lainnya, amal-amalan yang ada di bulan Ramadan ini, sedekah, memberi buka, dan masih berzikir. Itu masih banyak lagi yang memberi kita banyak pahala ketika di bulan Ramadan ini. Intinya tadi kita sudah mengetahui pahala sholat taraweh bersama imam. Untuk mengantisipasi kita tidak bisa mengerjakan malam hari, marilah kita kerjakan bersama imam di awal waktu. Itu pahalanya juga sangat besar. Tadi sudah Ustaz jelaskan. Kalau bisa dikerjakan tengah waktu bisa, silahkan dikerjakan sepertiga malam yang akhir itu lebih bagus. Tapi untuk mengantisipasi kita tidak bisa mengerjakan ataupun ketiduran, mari kita kerjakan di awal waktu biar tidak ketinggalan sholat tarawih. Walaupun cuma sunnah, itu pahalanya sangat besar. Mungkin sekian yang sedikit ini yang bisa Ustadz sampaikan. Mungkin yang sedikit ini bisa menambah ilmu ataupun menambah pengertian kepada kita semuanya. Bila mana ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, bila mana ada kebaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.